Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang gini suaranya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bapak Ibu jamaah maghrib Masjid Silaturahmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk selalu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada makna syukur yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kecuali mempergunakan nikmat itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat mata. Apa fungsi mata, Pak? Melihat. Tentunya di sini bukan hanya sekedar melihat, tapi yang dimaksud melihat di sini adalah melihat yang baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya. Ayat selanjutnya untuk perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang mengaku beriman kepada Allah supaya mereka menjaga pandangannya dari apa? Hal-hal dosa, dari kemaksiatan, dari keburukan, dari aib orang lain. Maka kalau kita katakan kita bersyukur atas nikmat mata ini, mesti kita gunakan dia kepada hal yang baik. Apa contohnya itu? Melihat pengajian. Hadir pengajian setiap hari Rabu ba'da maghrib di Masjid Silaturahmi. Insya Allah orang-orang yang hadir itu insya Allah adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mensyukuri nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh mata baru tuh, Pak. Apa contoh yang paling besarnya, Pak Ustadz? Contoh yang paling besar. Kalau saya boleh bertanya, apa tujuan kita? Apa tujuannya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Untuk apa kita diciptakan? Untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk menyembah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak, wujud kita, adanya kita di atas muka bumi ini, itu tujuannya hanya satu. Apa itu? Menyembah Allah, beribadah. Adapun kalau ibu punya rumah yang besar, mobil yang mewah, kebun sawit 100 hektar, itu semuanya dalam rangka
mempermudah kita, mempernyaman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karpet yang ibu beli impor dari Turki itu supaya ibu nyaman baca Quran di atasnya, nyaman sholat tahajud di atasnya. Apa tujuannya? Tujuannya, goalsnya semuanya adalah illa liya'budun tadi. Supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada tujuan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mengapa kita mesti memperbanyak salawat kepada beliau? Sebab tidak ada orang yang paling cinta kepada kita, tidak ada orang yang paling sayang kepada kita melebihi daripada besarnya cinta dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa buktinya? Buktinya ketika beliau, nyawa beliau itu Bapak Ibu sudah bolak-balik di tenggorokan ini, tinggal satu-satu aja lagi, itu bahasa Arabnya gor-goro yuhorgiru, yuhorgir. Satu-satu aja lagi. Maka Nabi itu merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut. Tapi saat itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Nabi doakan? Kita umatnya. Ya Allah, innalil mauti lasakarat, kata Nabi. Sungguh memang sakit sakaratul maut ini ya Allah. Maka timpakan saja ya Allah semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku, tapi tolong jangan kepada umatku. Itu saking cinta dan sayangnya beliau kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai dan menyayangi beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Kalau kita katakan ya, aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti pula dibuktikan. Dengan apa? Perbanyaklah selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga kita masuk surga bersama beliau. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Semoga kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid silaturahmi, Pak Ketua, Pak Bendahara, Pak Sekretaris, dan seterusnya. Dan juga para tokoh yang ada di sekitar masjid ini. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, anggota-anggota DPR, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para asatid, para guru-guru kami, semoga Allah berikan umur yang berkah dan umur yang panjang. Tentunya yang paling banyak dapat pahala pada hari ini, pada maghrib ini adalah Bapak Ibu yang mau datang ikut hadir kajian, datang sholat maghrib berjamaah, kemudian duduk. Insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini kali kedua saya ceramah di Masjid Silaturahmi ini. Kedua-duanya ceramah maghrib pula. Saya senang bisa hadir bersama jamaah di sini karena saya melihat jamaah Masjid Silaturahmi ini, alhamdulillah jamaahnya istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena istiqomah yang datang itu-itu aja. Mudah-mudahan bisa kita ramaikan Masjid Silaturahmi ini, kita makmurkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, maghrib ini kita coba mengambil hikmah, mentadabburi Al-Quran, surat yang sudah saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Kalau nanti selesai kita bahas, kita ambil hikmahnya, kita tadabburi, alhamdulillah. Tapi kalau tak selesai, sampai di mana sajalah yang bisa kita bahas nanti. Saya ulangi ayatnya dulu Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu ada yang hafal, ada yang kurang-kurang hafal, ada juga yang tidak hafal.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, menurut ahli tafsir bahwa semua ayat yang dimulai dengan kalimat subhana, maka dalam ayat itu terdapat sesuatu kejadian yang sangat luar biasa. Nanti kejadian-kejadian itu akan kita bahas. Maka ayat ini, surat ini dimulai dengan subhana, maka sudah barang tentu terjadi pula cerita atau kejadian yang sangat luar biasa, yang bahkan itu di luar akal manusia yang ada pada ayat ini. Alladzi asra bi'abdihi laila, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Laila ini ada yang menafsirkan sepertiga malam. Ada pula yang menafsirkan setengah malam. Tapi karena ini kita sama kita ambil yang setengah malam saja. Bapak Ibu, hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanalladzi sampai ilal masjidil aqsa, bahwa akal atau logika mesti tunduk kepada wahyu. Saya ulangi, akal mesti tunduk kepada wahyu. Kenapa? Sebab begitu banyak sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kalau kita pergunakan akal kita saja dalam memahami ayat ini atau informasi ini, maka itu tidak masuk di akal kita. Maka Bapak Ibu, ayat ini kita mesti tunduk kepada ayat ini, mesti kita dahulukan iman kita tunduk kepada wahyu. Sebab dari dulu mulai sekarang sampai sekarang payah bagi akal manusia untuk mencerna ayat ini. Kenapa? Karena perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh hanya setengah malam atau 6 jam. Kalau dulu Bapak Ibu, orang-orang Arab dari Makkah kalau mau ke Masjid Al-Aqsa itu memakan waktu kurang lebih 30 hari. Tapi Nabi SAW hanya menjalaninya 6 jam saja. Okelah kalau yang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa bisa kita terima. Tapi bagaimana dengan ketika Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha? Itu kalau kita gunakan akal pikiran kita, logika kita, tidak tercernya sama kita Bapak Ibu. Menurut informasi atau sesuai dengan yang disampaikan oleh NASA, Badan Amerika, bahwa waktu dari bumi ke langit yang pertama itu minimalnya memakan waktu 5 juta tahun cahaya. Sekarang ada pula yang baru katanya sudah ditemukan satu bintang di langit pertama itu jaraknya 7 juta tahun cahaya.
Coba kita hitung pelan-pelan dulu, Pak. 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer. 1 detik itu cahaya. Berarti kalau 1 menit 300.000 kali 60. Sebab 1 menit itu 60 detik. 1, 2, 3. Kita hitung 300.000 kali 60 sama dengan kurang lebih 19 juta. Itu 1 menit. Bagaimana kalau 1 jam? Berarti kalikanlah 300.000 kali 60 kali 60. Sebab 1 jam itu 60 menit. Bagaimana kalau 1 hari? Berarti 300.000 kali 60 kali 60 kali 24. Karena sehari semalam itu 24 jam. Bagaimana kalau sebulan? Berarti kalikan 300.000 kali 60 kali 60 kali 24 kali 30. Bagaimana kalau setahun? Berarti kalikan 300.000 kali 60 kali 60 kali 12 kali 30 kali 12. 12 bulan. Siapa bendahara masjid kita, Pak? Itu. Bapak Ibu yang mau ikut tes CPNS tahun 2026, coba hitung-hitung dulu. Saya enggak terhitung pula sama saya. Itu baru 1 tahun. Tadi katanya 5 juta tahun. Itu berapa tuh, Pak? Itu entahlah. Maka kalau kita gunakan akal pikiran kita, kalau kita mengikuti pemikiran orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang ateis yang mesti segala sesuatunya harus menggunakan akal, itu tidak masuk di akal dia, Pak. Maka mesti tunduk akal kita kepada wahyu. Sebab ada kalanya ada yang tidak bisa dijelaskan oleh akal pikiran. Apa contohnya? Akhirat atau siksa kubur. Itu tidak bisa dijelaskan oleh akal pikiran, Pak. Sebab sampai hari ini belum ada yang keluar dari kubur kemudian dia bilang, "Den merasai dalam kubur." Tidak ada. Apalagi surga neraka begitu pun juga tidak bisa dijelaskan oleh logika kita, tak bisa. Maka mesti kita tunduk kepada wahyu. Yang berbicara adalah iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamnya yang depan saya ini bagus, Pak. Cepat juga jam 7:30 ya. Dari dulu sampai sekarang, Bapak Ibu. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Makkah, pagi-pagi duduk di pelataran Masjid Haram. Yang pertama kali yang bersua dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya sendiri. Siapa itu? Ada yang bilang Abu Jahal, ada yang bilang Abu Lahab. Pagi-pagi jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, "Wahai Muhammad, ada apa gerangan? Apa ada kabar baru?" Nabi menjawab, "Iya, ada kabar baru." Apa itu? Bahwa tadi malam saya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian naik ke langit yang ke-7. Setelah itu pulang lagi. Saya sampai bahkan sebelum subuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau begitu Muhammad, simpan dulu berita ini. Besok akan saya kumpulkan orang-orang Quraisy. Akan kita kumpulkan mereka di lembah. Kemudian kita naik ke lembah itu, maka disitulah ceritakan kabar yang engkau bawa ini. Kata Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal, tamatlah riwayat Nabi Muhammad ini. Kemudian setelah itu dikumpulkan orang-orang. Dipanggil Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena orang yang paling dipercaya
di kota Makkah saat itu setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Ditanya oleh Abu Jahal, wahai Abu Bakar, iya. Apakah kau pernah berbohong? Tidak. Bagaimana pendapatmu bahwa sahabatmu Muhammad mengatakan, tadi malam dia pergi ke Masjid Aqsa, kemudian sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Setelah itu balik lagi ke Makkah. Sebelum subuh sudah sampai. Bagaimana pendapatmu? Maka dijawab oleh Abu Bakar, wahai Abu Jahal, siapakah yang berkata seperti itu? Itu sahabatmu sendiri. Kalau yang mengatakan adalah Muhammad, jangankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, ke Sidratul Muntaha, lebih dari itu pun aku percaya, kata Abu Bakar. Maka itulah sampai saat ini kenapa Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu yang benar. Membenarkan apa yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, hikmah yang pertama, tadabbur yang pertama yang kita ambil adalah bahwa akal, logika mesti tunduk kepada wahyu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina. Mari kita garis bawahi dulu kalimat linuriyahu. Linuriyahu ini kalau secara terjemah artinya untuk atau supaya atau agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik dari langit, dari bumi ke langit yang ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Maka saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan neraka dan surga, atau surga dan neraka. Bapak Ibu, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga dan neraka, ketika melihat neraka, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok orang yang di api neraka itu, dia punya mulut macam mulut unta. Kemudian mulutnya itu ditarik, bibirnya ditarik, kemudian dimasukkan batu dari api neraka. Lalu api itu keluar dari bawah. Batu yang berapi-api tadi keluar dari bawah. Begitu seterusnya. Maka melihat itu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah orang-orang itu? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang dulu waktu hidup di dunia mereka suka menghardik atau memakan harta anak yatim. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pula dengan sekelompok orang, yang mana orang ini mulutnya ditarik, lidahnya ditarik, kemudian digunting dengan gunting api. Dengan gunting api. Begitu lidahnya itu putus, kemudian lidahnya muncul lagi, digunting lagi. Begitu seterusnya. Begitu kesakitan menjerit. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah orang-orang ini? Kata malaikat Jibril, orang-orang ini adalah orang-orang yang dulu di dunia mereka suka menasihati orang atau suka menceramahi orang, tapi lupa terhadap dirinya sendiri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, itu dia Bapak Ibu. Saya pas lihat tafsir yang ini merinding juga saya, Pak. Karena tentu yang paling
banyak menasihati, menceramahi ya para dai ini, para mubalik ini. Kadang memang gitu. Ada kalanya memang yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, Pak. Tapi bukan hanya kepada para dai, kepada para orang tua, ayah ibu, begitu juga. Menyuruh anaknya sholat tapi tak sholat, itu termasuk tuh. Melarang anaknya untuk tidak merokok tapi merokok, itu termasuk tuh. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita mengajarkan orang, menceramahi orang, tapi kita sendiri tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan itu, tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan itu. Tapi Bapak Ibu, ketika Nabi SAW diperlihatkan sesuatu yang seram tadi, Nabi SAW pun diperlihatkan sesuatu yang menggembirakan. Apa itu? Saat perjalanan itu, Nabi SAW mencium sesuatu yang sangat harum sekali. Harum sekali. Kemudian Nabi pun bertanya, wahai malaikat Jibril, dari manakah arah datangnya bau harum itu, kata Nabi. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, itu datangnya dari kuburan Masitoh dan anak-anaknya. Ternyata dulu pada masa kerajaan Fir'aun, itu ada satu pembantu Fir'aun namanya Masitoh, di mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia menyisir rambut anaknya Fir'aun, saat itu jatuh sisirnya, kemudian dia mengucapkan Bismillah. Maka saat itu pun ditanya oleh anaknya Fir'aun, kenapa engkau katakan Bismillah? Apakah ada Tuhan selain ayahku? Maka dijawab oleh Masitoh, ya, ada Tuhan selain ayahmu, yaitu Tuhan Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Satu, kata Masitoh. Singkat cerita, Masitoh dipanggil. Kata Fir'aun, wahai Masitoh, apakah ada Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Dijawab oleh Masitoh, ya, siapa itu? Dialah Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Satu. Wahai Masitoh, kalau engkau masih meyakini Tuhanmu, maka engkau akan kami bunuh. Sudah kami siapkan air mendidih yang dibakar oleh api yang sangat besar. Air mendidih dalam kuali. Kalau kamu tidak mau mengakui bahwa akulah Tuhan, maka kamu dan keluargamu akan kami masukkan ke dalam api yang mendidih ini, air yang mendidih ini. Kemudian dilemparkanlah satu persatu. Yang pertama dilemparkanlah suami Masitoh sendiri. Rasanya tidak ada seorang istri yang tega melihat suaminya diazab atau mati di depan matanya sendiri. Rasanya tidak ada. Tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masitoh pun tetap mempertahankan imannya. Kemudian diambil anak-anaknya, dilemparkan. Terakhir, ada anak yang masih menyusui. Umurnya masih belum sampai setahun. Inilah anak yang dirawat oleh Masitoh. Saat itu, Masitoh pun agak sedikit goyah. Tapi Masitoh pun meminta sebentar waktu untuk ditangguhkan kepada Fir'aun. Tapi saat itu, anak yang masih kecil itu berbicara. Apa kata anak kecil yang belum sampai setahun itu? Katanya, wahai ibu, loncatlah, maka aku akan ikut bersamamu. Maka diambil oleh Masitoh anaknya yang sedang disusui, loncat ke dalam api yang menyala-nyala, air yang mendidih, yang dibakar. Maka disitulah Nabi SAW mencium harum yang sangat harum sekali dari kuburannya Masitoh dan keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Terakhir saya ingin menyampaikan, apalagi kebesaran, apalagi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, yang diperlihatkan adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi. Saya mulai dulu pada nabi yang ada pada langit ketujuh. Saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai menerima wahyu salat, kemudian berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Begitu berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi SAW sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim itu mirip sekali dengan beliau. Karena kita tahu Nabi SAW nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Itulah kenapa kalau kita bersolawat, mesti juga kita sampaikan selawat itu kepada Nabi Ibrahim. Pada langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu, saya kalau boleh jujur, di antara nabi istilahnya yang paling sering protes itu Nabi Musa, Pak. Di antara nabi-nabi yang lain yang paling protes itu Nabi Musa. Apa contohnya? Dulu Nabi Musa itu pernah mau berguru dengan, ada yang bilang Nabi Khidir, ada yang bilang Nabi Khidirnya, ada yang bilang Nabi, ada yang bilang tidak. Nah, ingin berguru dengan Khidir. Setelah itu ikutlah Nabi Musa ini dengan Khidir, kemudian jumpa dengan perahu, di mana perahu ini adalah punya anak yatim. Nah, sampai jumpa dengan perahu ini, datang Khidir, dibocorkannya perahu ini, ditusuknya. Maka heran Nabi Musa, protes dia. Kenapa engkau tusuk? Kenapa engkau bocorkan? Kata Khidir, wahai Musa, jangan engkau tanyakan. Karena engkau belum punya ilmu sampai ke sana. Kemudian berjumpa lagi dengan orang-orang anak yatim. Di mana anak yatim itu punya rumah. Maka rumah itu dibakar oleh Khidir. Dipertanyakan, diprotes oleh Musa alaihissalam. Kenapa engkau bakar? Dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi karena protes itu sehingga muncul kaidah fikih Bapak Ibu. Karena protesnya Nabi Musa itu muncul kaidah usul fikih bahwa ingkarul mungkar. Kita mesti mengingkari kemungkaran itu sendiri. Begitu pula saat jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa protes. Wahai Muhammad, engkau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa oleh-oleh yang kau bawa? Aku membawa wajibnya sholat 50 waktu kepada umatku, kata Nabi Muhammad. Protes Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Oh, Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Umatku saja yang besar, gagah, kuat, mereka tidak sanggup untuk melaksanakan sholat 50 rakaat, tidak sanggup. Kalau begitu Muhammad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diringankan. Itu atas usul Nabi Musa, Pak. Protes. Protes Nabi Musa. Sebetulnya Nabi Musa itu ingin menunjukkan bahwa kami ini adalah umat-umat yang gagah, umat-umat yang kuat. Yang kedua, Nabi Musa cemburu. Cemburu Nabi Musa kepada Nabi Muhammad bahwa umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga ketimbang umat Nabi Musa. Cemburu dia. Maka dia ingin menunjukkan bahwa umatku lebih kuat, lebih gagah-gagah, lebih besar-besar. Umat tidak akan sanggup. Muhammad minta kepada Allah supaya fas'alu takhfif, kata Nabi Musa. Minta keringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai 9 kali, yang awalnya 50 rakaat, 5 kali 5 kali, maka akhirnya sampailah ke 5 rakaat. Di 5 rakaat itu juga Bapak Ibu, Nabi Musa bilang, minta keringanan lagi. Umatmu tidak akan sanggup, kata Nabi Musa. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW cerdasnya. Karena setiap mengadu kepada Allah, setiap minta keringanan, dikurangi 5, dikurangi 5. Kalau dikurangi setiap berjumpa dengan Allah 5, berarti kalau diminta lagi berarti tidak ada lagi sholat. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Musa, sudahlah,
aku malu kepada Allah. Nanti apa ya oleh-oleh yang aku bawa lagi berjumpa dengan umatku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya persingkat Bapak Ibu, terakhir di langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan di antara Nabi yang dijumpai, yang paling sedih adalah Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jumpa dengan Nabi Adam, saat Nabi Adam menoleh ke kanan, Nabi Adam bahagia. Nabi Adam senyum. Saat Nabi Adam menoleh ke kiri, Nabi Adam menangis. Ada apa gerangan? Karena ketika menoleh ke kanan, Nabi Adam melihat anak cucunya yang berbahagia di surga. Ketika menoleh ke kiri, Nabi Adam melihat anak cucunya yang disiksa masuk neraka. Maka Bapak Ibu, kita mesti belajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah ayah kita, nenek moyang kita. Bisa kita ambil pelajaran Nabi Adam bahwa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga Bapak Ibu, yang dulunya tempatnya di surga, dikeluarkan menjadi di bumi, itu disebabkan oleh satu dosa saja. Satu dosa saja, Pak. Apa itu? Karena Nabi Adam memakan buah khuldi. Ada yang bilang namanya buah khuldi. Satu dosa saja. Karena satu dosa itu, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Dosa kita rasanya kalau satu, lebihlah rasanya. Banyak dosa kita nih. Bagaimana? Bisa enggak kita masuk surga kira-kira ini? Begitu banyaknya dosa kita, kita mau masuk surga. Nabi Adam saja yang dosanya cuma satu, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama kita masih mau bertaubat, minta ampun taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, mesti taubatan nasuha. Dalam riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam itu menangis beribu-ribu tahun lamanya untuk minta ampun atas dosa yang satu tadi. Dosa yang satu tadi Bapak Ibu, itu menangis beribu tahun lamanya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau begitu, kita ini cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita adalah sama dengan ayah kita, sama dengan nenek moyang kita Nabi Adam, adalah pendosa. Tapi ingat, saat nenek moyang kita, saat ayah kita berdosa, ayah kita langsung taubatan nasuha, menangis kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita berbuat dosa, langsung taubat enggak kita? Langsung minta ampun enggak kita? Menangis enggak kita? Nah, maka kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebetulnya banyak lagi tafsiran-tafsiran ayat ini, banyak lagi hikmah-hikmah yang kita dapat dari ayat ini, tapi karena waktu mungkin sudah mau masuk, kita buka dulu sesi diskusi, tanya jawab. Yang mau menambahkan silahkan, yang mau bertanya juga silahkan, yang mau memperbaiki juga silahkan. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Saya izin minum dulu, Pak. Udah sesuai, Bu. Itulah memang luar biasanya jamaah masjid silaturahmi. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu banyak-banyak bertanya, semuanya langsung paham. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini menjadi iktibar bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Ini namanya mengulang-ulang kaji. Nah, semoga ini adalah momen bulan Rajab. Memang bulan Rajab ini adalah bulan di mana Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada peristiwa itu. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu saya minta maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.